Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang aljabar. Ya. Seperti apa sih aljabar itu? Sebelumnya kita sudah belajar tentang himpunan dan bilangan bulat. Nah, aljabar ini sangat menjadi penting dalam matematika. Dan persyaratan sebelum belajar aljabar harus sudah bisa menguasai bilangan bulat. Semoga kalian semua sudah menguasai tentang bilangan bulat. Nah, pertama kita untuk mengetahui ke dalamnya aljabar, kita kenali dulu penemunya siapa. Nah, aljabar adalah cabang penting dalam matematika. Kata aljabar berasal dari kata al-jabr, ya, yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, lahir tahun 780 sampai 850 Masehi. Ini wafatnya di tahun 850 Masehi. Nah, yaitu dalam kitabnya yaitu Al-Jabr wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Al-Khwarizmi ini adalah ilmuwan muslim yang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasyhur pada zamannya. Nah, ini salah satu foto dari Al-Khwarizmi. Faedahnya, semoga dengan diberitahukannya penemu aljabar ini, kalian bisa mendapatkan pembelajaran dan termotivasi agar bisa memahami aljabar maupun materi-materi yang lain, ya. Nih, bahkan dia itu ilmuwan muslim yang ahli matematika, astronomi, dan geografi. Tuh, 3 cabang dari ilmu dia bisa mempelajari. Dan yang terpenting di sini adalah ya, yang digarisbawahi, ya ilmuwan muslim. Jadi seorang muslim itu jangan sampai bodoh, ya, atau malas dalam menuntut ilmu. Jadi perlu ada semangat dan giroh dalam diri masing-masing agar dapat mempelajari ilmu dengan baik, ya, terutama ilmu agama. Kita next. Nah, konsep aljabar. Kita punya sebuah jeruk, ya. Terus kemudian tambahkan titik-titik, tiba-tiba kita mempunyai 3 jeruk. Kira-kira berapa ya penambahannya ini? Tentu di pelajaran sekolah dasar, matematika sekolah dasar sudah dipelajari mengenai ini, ya. Coba kita bahas. Nah, kalau misalkan titik-titiknya ini sekarang kita ubah menjadi X, berapa sih nilai X-nya, ya kan? Gitu pertanyaannya sekarang. Nah, X-nya otomatis pasti 3 dikurang 1, yaitu 2 jeruk. Sehingga 1 ditambah 2 jeruk, hasilnya 3 jeruk. X-nya ini berarti 2. Ya. Sampai sini insya Allah semoga bisa dapat dipahami dengan baik. Nah, ini konsep dari aljabar. Mungkin ini masih permulaan ya. Kita coba lebih mendalam lagi mengenai aljabar. Nah, sekarang kita punya 5 apel. Lalu kemudian dikurang X. Ya, sekarang kita sudah memakai X, tidak memakai titik-titik lagi. Sama dengan 1 apel. Kira-kira berapa ya nilai X-nya ini nih? Nah, nilai X-nya adalah 5 dikurang 1. Sama dengan 4 apel. Betul nggak?
Ya, otomatis 5 dikurang 1, 4 apel. Sehingga 5 dikurang 4, hasilnya jadi 1 apel. Apel. Nah, 5 apel lagi dikurang sama 6 apel. Berapa ya hasilnya? Kan pertanyaan kan gitu. Berapa yang nilai X-nya? Sekarang tanya X-nya lagi. Masih ditanya X-nya lagi. Maka X-nya 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1 apel. Ingat, ketika ada angka yang lebih besar setelah negatif di sini, dia kan yang menang nih, ya kan? Karena dia lebih besar daripada 5 apel. Berarti otomatis hasilnya juga negatif. Ya, operasi bilangan bulat. Ingat, ini sangat berhubungan sekali dengan operasi bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kita ubah dalam bentuk aljabarnya, ini bentuk aljabarnya ya. Kita sudah menghilangkan permisalan apel tadi. 5 dikurang X sama dengan 1. Tetap hasilnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Ya, jadi nilai X-nya sama dengan 4. Lagi yang bawah. 5 dikurang 6 sama dengan X. Maka 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Jadi nilai X-nya yang kita cari tadi adalah negatif 1. Lanjut. Nah, ini konsep aljabar. Sekarang pemisalannya diubah menjadi huruf saja. Ya. Sekarang pemisalannya diubah jadi huruf saja. A ditambah dengan A. A ditambah A berapa ya? Maka A ditambah A sama dengan 2A. Lalu kemudian contoh lainnya, 2B dikurang 3B sama dengan negatif B. Nah, perhatikan di sini. Ketika ada A ditambah dengan A. Kalau misalkan sebelumnya tadi kita misalkan dengan sebuah apel atau buah-buahan gitu kan. Misalkan nih apel atau alpukat ditambah dengan alpukat lagi. Ya, dalam aljabar ketika dia hanya bentuknya huruf saja, berarti di sini ada 1 nih. Ya, ini 1. Jadi 1A ditambah dengan 1A sama dengan 2A. Jadi tidak perlu ada penambahan angka 1 di depan. Cukup dengan A saja sudah menandakan dia ada 1 di depan. Nah, kalau yang ini sama seperti tadi ya. 2B dikurang 3B sama dengan negatif B. Nah, angka 2 ini dan 3 di samping huruf dua-duanya nih, ya kan, itu disebut koefisien. Nah, sedangkan nih yang B ini dengan B ini, ya, itu disebut variabel atau peubah yang biasanya disimbolkan dengan huruf. Itu variabel. Nah, ini negatif B berarti angkanya adalah negatif 1B atau koefisiennya itu adalah negatif 1 dan variabelnya tetap B. Nah, 2B atau 3B atau negatif B disebut suku. Nah, suku ini terdiri dari koefisien dan variabel. Ya, sampai sini semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, lanjut. 2X dan 2X disebut suku 1 atau suku monomial. Ya, suku 1 ketika ada 2 atau hanya X atau 2X itu disebut satu suku. Sedangkan kalau misalkan dia 2X tambah 4.
disebut suku 2 atau binomial. Kenapa? Karena dia sudah terdiri dari 2 suku nih. Ini kan 1 suku tambah 1 suku lagi. Nah, ini disebut suku 2 atau binomial. Nah, kalau misalkan dari 3, ya tambah lagi, tambah 7 misalkan gitu kan, disebut suku 3 atau suku trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun dari atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Ya, ini mengenai suku. Ada suku 1, suku 2, suku 3, dan polinomial. Semoga kalian dapat memahaminya sampai di sini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau yang ini? Nah, misalkan ada 2 apel dan 3 jeruk. Ditambahin 2 apel ditambah 3 jeruk, berapa sih hasilnya? Ayo coba dicari tahu. Apakah ini hasilnya jadi 5 apel dan jeruk? Tidak ya, itu tidak masuk akal. Ketika kita punya 2 apel dan 3 jeruk, tiba-tiba jadi 5, enggak lah. Ya kan, apelnya tetap 2, jeruknya juga tetap 3. Nah, seperti ini. Ya. Nah, begitupun untuk aljabar. Ketika ada 2x ditambah y, maka hasilnya tetap 2x ditambah y. Jadi tidak perlu diubah karena syaratnya adalah variabelnya harus sama agar bisa dioperasikan. Kalau misalkan variabelnya berbeda seperti ini nih, ini kan variabelnya x, sedangkan yang satu lagi variabelnya y, itu tidak bisa dioperasikan. Ya, kecuali kalau misalkan di sini 2x ditambah x, maka hasilnya jadi 3x. Ya, atau misalkan di sini 2y ditambah y, maka hasilnya baru 3y. Sekarang kalau yang ini gimana? X ditambah 5 sama dengan titik-titik. Tetap x ditambah 5 karena 5 ini tidak mempunyai variabel. Syaratnya ingat, harus variabel yang sama agar bisa dioperasikan. Nah, yang ini nih tadi belum kita bahas. 5 ini jika dia tanpa ada variabel di depannya, yang di depan angka nih di sininya, maka itu disebut konstanta. Ya. Kalau misalkan dia tidak ada variabelnya disebut konstanta. Ingat, konstanta. Contoh dari operasi aljabar. Coba dikerjakan di buku tulis sebelum pembahasannya muncul. Oke? Ya, biar sekalian latihan untuk kalian semua. X ditambah 5 sama dengan 11. Ayo, coba dicari tahu berapa hasilnya. Terus kemudian 6 dikurang Y sama dengan negatif 5. Lalu 4X dikurang Y sama dengan titik-titik. 12 dikurang A sama dengan 6. Terakhir, 10 dikurang A sama dengan titik-titik. Ayo. Ditunggu ya 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bahas. X ya, tadi kan di sini X tambah 5 sama dengan 11. Maka nilai X-nya sama dengan 11 dikurang 5. Ya kan? Sehingga hasil nilai X-nya adalah 6 nih. Lalu kemudian yang kedua. Ayo, ada yang betul nggak nomor 1? Semoga ya kalau misalkan masih ada yang salah, nomor 2-nya benar. Y sama dengan negatif 5 dikurang 6. Ayo, min ketemu min. Untuk operasi bilangan bulat seperti apa? Hasilnya jadi plus, ya kan? Min ketemu min hasilnya plus 11. Sehingga nilai Y-nya adalah 11.
Nah, lalu kemudian 4x dikurang y, dia tidak berubah sama sekali karena ingat syaratnya harus variabel yang sama. Kalau tidak sama tidak bisa dioperasikan. Selanjutnya A sama dengan 12 dikurang 6. Berapa 12 dikurang 6? Yaitu 6. Sehingga nilai A adalah 6. Lanjut yang terakhir adalah 10 dikurang A. Tidak ada perubahan ya di sini ya. Sama seperti yang ini nih. Ini dengan ini sama. Karena variabelnya berbeda. Operasi aljabar caranya hampir mirip dengan operasi bilangan bulat. Ya, itu harus dipegang tuh. Contoh operasi aljabar lanjutan. Nah, coba dikerjakan di buku tulis sebelum pembahasannya muncul. Sama seperti tadi sebagai latihan kalian. Nah, yang pertama ada 5x tambah 7 dikurang 2x. Iya nih, sederhanakan operasi berikut. Ya, disederhanakan operasi berikut baru muncul dia. 6x dikurang y sama dengan negatif 5x. 4x dikurang y sama dengan 7x. Oh ya, untuk contoh operasi ini tidak perlu dicari dulu nilai x atau nilai y-nya. Cukup hanya operasi biasa tanpa harus mencari nilai x-nya. Karena di sini kalimatnya sederhanakan. Ya, bukan cari nilai x. Nah, terus kemudian 2 dalam kurung A ditambah 2 sama dengan titik. Terakhir, 4A ditambah 10B dikurang 9A ditambah 12AB. Ayo. Ditunggu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bahas. Ya. Kita lihat kalau yang tadi misalkan masih banyak yang salah, semoga di sini dapat dipahami dengan baik dan nilainya yang terbaik. Nah, ini yang pertama ya, 5x. Nah, lihat di sini ada dua variabel yang atau dua suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu 5x dan negatif 2x. Sehingga 5x dikurang 2x, ya kan, kita deketin dia di sini biar lebih mudah, ditambah 7 sehingga 5x dikurang 2x jadi 3x nih. Ya, ini hasil dari 3x itu dari sini. 5x dikurang 2x. Nah, plus 7. Sampai sini sudah benar. Karena kita tidak mencari nilai x-nya. Kalau mencari nilai x-nya nih akan lanjut lagi. Ya. Terus di next. 6x dikurang y. Nah, kalau di sini karena dia ada di seberang, ya, bukan di sebelum sama dengan. Ini disebutnya di seberang. Seberang dari suku ini nih. Dua suku ini. Sehingga kita harus hilangkan dulu dengan cara, atau dioperasikan dengan cara bagi sama rata. Ya, ini kan minima x. Berarti kita buat dia jadi 0. Gimana? Tambah dengan lawannya plus 5x. Ya, sehingga yang sebelah kanan di plus 5x, yang sebelah kirinya juga plus 5x. Namanya juga bagi sama rata. Sehingga 6x ditambah 5x nih ya, punya variabel yang sama. Hasilnya jadi 11x. Terus kemudian dikurang y. Nah, 5x ditambah 5x, minima x ditambah 5x itu kan habis jadi 0 ya di sini ya. Nah, ini untuk cara yang bagi sama rata. Nah, ada cara lain yang biasanya sering digunakan
oleh guru-guru lain. Ya, ini namanya adalah pindah ruas. Yang tadinya ada di sebelah kanan, ada di sebelah sama dengan, ya kan? Dia langsung kita pindahkan ke sebelah kiri. Ini dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, karena dia pindah, otomatis jumlah atau bentuk ininya juga pindah nih. Simbolnya yang tadinya negatif berubah jadi positif. Ya. Atau ini bisa dibilang sebagai cara singkat dari yang bagi sama rata. Ya, konsep awalnya dari sini. Dari yang bagi sama rata ini nih. Ya. Terus kemudian ternyata ada cara yang lebih singkat lagi, namanya pindah ruas, dinamakan pindah ruas. Yang tadinya negatif jadi pindah ruas ke sini jadi positif. Kalau misalkan dia positif, ini 5x-nya positif, dipindah ruasin ke sini berarti jadi negatif. Nah, karena di sini kasusnya dia negatif, maka dipindah ruas langsung ke sini jadi positif. Sehingga 6x dikurang Y ditambah 5x sama dengan 0. Ya, ingat di sebelah kanannya karena dia udah pindah ruas, dia udah jadi 0. Tetap hasilnya sama, jadi 11x dikurang Y. Lanjut. Terus kemudian 4x dikurang Y dikurang 7x sama dengan 7x dikurang 7x. Ini pakai cara bagi sama rata. Ya. Sehingga hasilnya min 3x min Y. Kalau yang ini ingat di bilangan bulat cara distributif. Ini kali ke sini, terus kemudian ini juga kali ke sini. 2 dikali A jadi 2A. Ya kan nih. Ini 2A, terus kemudian 2 dikali plus 2. Ya, jadi plus 4. Kalau misalkan ini A min 2, berarti 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Sedangkan kalau misalkan ini karena dia tandanya positif di sini, maka hasilnya juga positif. Lanjut. Kalau yang ini langsung ya, kita cari ya variabel yang sama. Ini kan ada 4A sama min 9A. Maka dijumlahkan 4A dikurang 9A sama dengan hasilnya ini nih, jadi min 5A. Terus kemudian ditambah 10B karena B nya tidak ada yang sama variabelnya. Ini ada A ya, berbeda antara ini sama ini, maka dia dipisahkan ya, jadi min 5A ditambah 10B ditambah 12AB. Oh iya, untuk cara nomor 2 sama nomor 3 itu terserah kalian dalam memilihnya, mau pakai yang bagi sama rata atau pindah ruas, itu pilihan kalian. Bagaimana kalian enaknya aja. Kalau misalkan cepatnya dibagi sama rata, oh iya disilakan. Kalau misalkan lebih cepat lagi dengan menggunakan pindah ruas, silakan. Ya, itu pilihan masing-masing. Saya hanya memberi saran untuk memakai dua opsi ini. Nah, sekarang untuk memperjelas dan lebih memahami pelajaran ini, coba kalian kerjakan latihan ini ya. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Ya, Google Classroom guru kalian. Ini hanya ada 5 ya. Semoga dengan diberikan latihan ini dapat lebih mempertajam ya pemahaman dan pengetahuan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.